Nama saya Evangelista Evana Putri dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 17. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai penulisan laporan penelitian sosial. Penelitian pada hakikatnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang artinya mencari kembali. Nah, penelitian sosial sendiri ini merupakan suatu usaha rasional atau masuk akal yang dapat diamati yang tersusun secara sistematis dan digunakan sebagai suatu metode dalam mencari suatu kebenaran secara ilmiah. Secara umum, laporan penelitian sosial terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Nah, dalam bagian ini, peneliti menjelaskan sistematika penulisan agar pembaca dapat diajak mempelajari suatu garis besar dari isi laporan penelitian dan mengikuti laporan tersebut dengan mudah. Bagian pendahuluan ini terdiri atas beberapa subbagian. Yang pertama adalah halaman judul, yang kedua adalah kata pengantar, yang ketiga adalah daftar isi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah daftar grafik, tabel, dan juga gambar. Kemudian bagian yang kedua, yaitu isi laporan. Nah, pada bagian ini itu memuat uraian-uraian tentang proses penelitian dan juga bersertakan dengan hasilnya. Pada bagian isi laporan ini terdiri atas beberapa bab lagi. Bab yang pertama adalah bab pendahuluan. Bab yang kedua adalah bab kerangka teori. Bab yang ketiga adalah bab metodologi penelitian. Bab yang keempat adalah bab pelaksanaan penelitian. Bab yang kelima adalah bab hasil penelitian serta pembahasannya. Dan yang terakhir adalah bab keenam, yaitu bab kesimpulan serta saran. Bagian terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri atas daftar pustaka, lampiran, serta adanya indeks. Pada dasarnya, laporan penelitian itu merupakan suatu kesatuan pola pikir ilmiah yang disusun secara sistematis dalam sebuah tulisan. Nah, laporan penelitian ini tuh berisi semua informasi maupun catatan-catatan yang sudah diperoleh oleh seorang penulis. Para ahli membagi laporan penelitian atas 3 bagian besar. Yang pertama, yaitu bagian rancangan penelitian. Pada bagian ini, biasanya rancangan penelitian itu sudah disusun sebelum mengadakan suatu penelitian. Pada tahap pelaporan, rancangan penelitian ini diperbagi ataupun disempurnakan. Dalam rancangan penelitian, penulis ini menguraikan masalah penelitian, tinjauan pustaka, serta metodologi yang digunakan selama melakukan penelitian. Kemudian bagian yang kedua, yaitu pembahasan dan analisis hasil penelitian. Nah, pada bagian ini itu berbeda antara pada penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif sendiri, pembahasan hasil penelitian itu dilakukan secara simultan dengan proses penelitian. Sementara itu, pada penelitian kuantitatif, pembahasan hasil penelitian itu hanya dapat dilakukan setelah tahap pengolahan data dan analisis data itu selesai dilakukan. Karena apa yang dilaporkan pada penelitian kuantitatif itu adalah hasil pengolahan serta analisis data itu sendiri. Bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga, yaitu kesimpulan. Setelah melakukan tahap pembahasan dan analisis hasil penelitian, peneliti itu harus membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan sebuah kesimpulan akhir yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Sebuah penelitian yang baik itu tidak hanya berakhir pada sebuah kesimpulan, di mana yang merujuk pada sebuah hipotesis diterima atau ditolak, melainkan harus dilengkapi dengan sebuah evaluasi tentang penelitian itu sendiri. Demikian penjelasan saya mengenai penulisan laporan penelitian sosial. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat.